Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Al-Qur'an huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahif al-manqulu ilayna bitawatir al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihati al-mukhtatamu bi suratin Nas. Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril yang terpercaya, yang tertulis di dalam mushaf, yang sampai kepada kita secara mutawatir, yang dianggap ibadah bagi yang membacanya, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Semoga dengan mudahnya kita langkah kaki kita ke masjid ini, Allah mudahkan pula langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian subuh pagi ini pembahasan tentang ulumul Quran, kita masih membahas tentang definisi Al-Quran. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas pertemuan pertama definisi Al-Quran, yang kita berfokus kepada kalimat kalamullah. Jadi yang namanya Al-Quran itu adalah, kita sekarang ngaji tentang Al-Quran, definisinya, biar kita makin cinta pada Al-Quran. Kalau kita kenal Al-Quran, insya Allah nanti kita makin cinta kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Apa itu kalamullah? Pertemuan yang lalu sudah kita bahas secara tuntas. Apa itu yang dimaksud kalam Allah? Nah, pada kesempatan kali ini, jadi yang namanya kalam Al-Quran itu paling tidak ada 8 unsur yang termuat di dalam definisi Al-Quran. Yang pertama kalamullah, yang kedua mukjizat, yang ketiga firman Nabi Muhammad, yang keempat disampaikan dari Allah melalui malaikat Jibril dan tertulis dalam mushaf, kemudian sampai kepada kita secara mutawatir, dianggap ibadah bagi yang membacanya, diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Itu unsur-unsur yang terdapat di dalam Al-Quran definisinya. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berfokus kepada kalimat al-mu'jizu. Itu aja dulu. Al-mu'jizu. Kita abaikan dulu kalimat al-munazzalu, wasitatul Jibril, al-maktubul masahif, al-manqul bitawatir dan sebagainya. Kita abaikan dulu. Kita berfokus kepada kalimat al-mu'jizu yang mengandung mukjizat. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mukjizat itu banyak sekali, tapi yang paling besar adalah Al-Quran. Yang kita ketahui nabi-nabi yang lain pun diberikan mukjizat, karena mukjizat itu sebagai hujah.
sebagai pembuktian bahwa ia nabi adalah memberikan mukjizat. Dan kalau kita telusuri mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi itu sesuai kondisi yang ada pada waktu itu. Apa yang viral, apa yang trending di masa itu. Kalau kita lihat zamannya Nabi Isa alaihissalam itu sedang trendingnya ilmu kedokteran. Ternyata Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah bisa menyembuhkan penyakit yang pada waktu itu satu dokter pun gak ada yang bisa menyembuhkan. Salah satu Nabi Isa itu bisa menyembuhkan kembali orang yang sudah meninggal. Itu kan luar biasa. Di zamannya Nabi Musa itu sedang trendingnya orang-orang zaman sekarang itu semacam pesulap gitu ya, sihir. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah juga seperti itu, tongkat menjadi ular. Itu Nabi Musa. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW sedang trendingnya, sedang viral, orang-orang itu senang dengan sair-sair. Kalau kita pernah melihat film The Messenger itu ya, The Messenger itu dibuat oleh orang-orang Mesir, oleh dosen-dosen Al-Azhar. Itu orang-orang dari berbagai penjuru dunia pada waktu itu. Yang waktu itu Ka'bah itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Dari berbagai penjuru dunia datang pada siapa? Kepada Ka'bah itu, datang dan membawa berharap-berharap kebanggaannya dari daerah masing-masing. Kumpulkan Ka'bah dan dibuat sayembara semacam pertandingan membuat sair-sair, lagu-lagu yang indah, sair-sair. Ketika ada yang menang, maka sairnya itu ditempel di dinding Ka'bah. Itulah zaman sebelum Nabi Muhammad diutus. Kemudian Nabi Muhammad diutus, nah datanglah Al-Quran. Ternyata tidak ada satupun yang menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Jadi apa itu mukjizat? Mukjizat itu di bagian kedua itu halaman 2 ada ijaz. Ijaz itu a'jaza ya'jizu ijzan, yang berarti melemahkan. Jadi kalau orang-orang pada waktu itu mereka pandai dalam membuat syair, kemudian datang Al-Quran sehingga leburlah keahlian mereka itu, tidak ada apa-apanya. Nabi Musa pada waktu itu orang-orang pada membuat sihir-sihir itu dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian dengan sihirnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Musa, yang lain semuanya runtuh dan tidak ada yang menandingi. Bahkan beriman kepada Nabi Musa para sihir-sihir itu. Dan Nabi Muhammad ketika mendatangkan mukjizat dengan Al-Quran, ternyata ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu suatu hal kewajaran. Maka beruntung bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan membenarkan risalahnya. Nah, saya mengutip di sini kalam Imam Syekh, bukan imam ya, karena ada dua, ada Syekh, ada imam. Kalau imam itu dari Timur Tengah, kalau Syekh itu dari Indonesia. Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Qahtani, di dalam kitab Bahjatul Wasail, beliau menyebutkan yang namanya definisi mukjizat itu amrun ghairun ala khilafil adati ala yadin nabiyyin aw rasulin ba'da ba'tsatihi wa in kana qabla ba'tsatihi huwa ilhas. Jadi yang namanya mukjizat itu perkara yang bertentangan dengan adat, melemahkan hal yang
ini pada waktu itu perkara yang sangat luar biasa di luar nalar manusia yang diberikan kepada para nabi atau para rasul setelah diutusnya. Jadi setelah diutusnya. Adapun jika perkara yang luar biasa itu diberikan kepada nabi atau rasul sebelum diutus, maka namanya bukan mukjizat tapi adalah irhas. Contohnya irhas itu Nabi Isa waktu kecil sudah berbicara. Kemudian Nabi Muhammad itu kata Syekh Nawawi juga ini ceritakan itu waqalu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yuradillahu fi syamsi dhu fatani wa la yuradillahu fi syamsi dhu fatani. Nabi Muhammad itu ini hasil sesuatu yang luar biasa terjadi kepada calon nabi, calon rasul. Nabi Muhammad itu kalau berjalan di terik matahari itu tak pernah terlihat bayangannya. Ada dua penafsiran di sini. Tak lihat bayangannya Nabi Muhammad bisa jadi pertama nih karena Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya, matahari menyinari cahaya. Berarti nggak ada bayangannya di cahaya. Itu tafsir yang pertama. Karena Muhammad lebih cahayanya daripada matahari, sehingga kalau ada sinar matahari mengenai Nabi Muhammad nggak ada bayangannya tuh. Kalau kita kan ada bayangannya ya. Itu Nabi Muhammad nggak ada bayangannya karena cahaya dengan cahaya. Bahkan cahaya matahari justru kalah. Yang kedua bisa jadi penafsirnya walayu bilahu bisyamsi dufatoni. Bisa jadi penafsirannya bahwa Nabi Muhammad kalau jalan itu selalu dinaungi oleh awan. Nah itu terjadi ketika Nabi Muhammad berdagang dari Mekah menuju Syam itu selalu dinaungi oleh awan. Dilihat oleh pendeta Hayron dan dikatakan kepada ketua rombongannya Abu Thalib waktu itu, maka kata pendeta Bukhari itu mengatakan bahwa jagalah anak ini, bahwa anak ini adalah merupakan anak ciri-ciri bahwa dia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita yakini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad itu berbeda dengan nabi yang lainnya dalam hal diutusnya dia. Kalau nabi yang lain seperti Nabi Isa dan Nabi Musa dan sebagainya itu memang diestakan dan diangkat menjadi nabinya itu memang ketika sudah usia 25 tahun dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad itu yang kita ketahui bahwa beliau itu diestakan yang menjadi nabi jauh sebelum bumi ini tercipta. Kemudian dilantiknya menjadi seorang nabi dan rasul itu pada usia ke-40 tahun. Itu Nabi Muhammad. Berbeda dengan yang lainnya. Beda kan antara diestakan dengan dilantik. Kata Nabi Muhammad, kapan Nabi Muhammad diangkat? Dia mengatakan beda Adam wati. Antara Nabi Adam antara Nabi Adam sebelum dicipta. Jadi Nabi Muhammad dieskakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh sebelum dunia ini tercipta. Namun ketika diangkat atau dilantik menjadi nabi dan rasul ketika usia 40 tahun. Kalau nabi yang lain beda. Nah, kita lanjut. Itu mukjizat, sesuatu yang diberikan kepada nabi atau rasul luar biasa. Kalau diberikan kepada nabi dan rasul sebelum diangkatnya nabi, sebelum dilantiknya, maka itu namanya irhas. Nah, bagaimana kalau ada yang luar biasa itu? Amma law dhahara al-amru fi yadi nabiyyin wa rasulin fa in kana waliyan fa huwa karamatu. Adapun sesuatu yang luar biasa jika diberikan kepada selain nabi dan rasul, maka namanya jika diberikan kepada para wali itu namanya karamah.
contoh karomah nih. Sebetulnya dalam menyikapi hal yang luar biasa ini, kalau terjadi kepada manusia biasa, kita nggak usah, jangan terlalu terlena dulu, terlalu kabur dulu. Kita lihat dulu ada sandarannya enggak. Pernah dulu Abu Yazid Al-Bustami mendengar bahwa di suatu kampung itu ada orang yang sangat luar biasa, alim yang luar biasa kata orang-orang, faqihnya luar biasa kata orang-orang. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami penasaran, bertamulah kepada kiai itu. Ketika bertamu asar, wah nggak bisa keluar katanya, harus nunggu sampai maghrib. Tunggu oleh Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian ketika tunggu sampai maghrib, ikut sholat maghrib berjamaah Abu Yazid Al-Bustami bareng dengan kiai itu. Kemudian ketika selesai sholat, itu Pak Kiai sedang batuk pilek. Ketika batuk pilek, ada ingusan di hidungnya. Ingusan di hidungnya, kemudian ingusnya itu dibuang dan diteperin ke tembok masjid. Kayak Abu Yazid Al-Bustami, oh ini bukan orang luar biasa. Masa orang luar biasa begini enggak ngikut ajaran Nabi? Nah, pulang. Kata murid-muridnya, wah tuan guru, kenapa langsung pulang? Kan mau bertemu dengan orang luar biasa ini. Saya melihat dia bukan orang luar biasa karena dia tidak mengikut ajaran Nabi. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada manusia, jangan heran dulu. Kalau ada orang bisa terbang, jangan heran dulu. Kalau ada orang bisa berenang, bisa jalan di atas air, nggak usah heran dulu. Ada sandarannya, nggak ada Rasulullah. Dia ngikut Rasulullah enggak? Dia taat kepada agama. Kalau nggak taat kepada agama, yang namanya terbang, burung juga bisa, kan gitu ya. Kalau yang namanya jalan di air, nggak usah pakai manusia yang seperti itu. Bebek juga bisa berenang di atas air. Nggak harus pakai puasa dulu, kan? Nah, kalau bisa menghilang, ya setan juga lebih bagus dia menghilangnya, lebih pintar. Sekarang ada di sini saja, nanti dalam bentuk-bentuknya ada di Surabaya, itu setan. Jadi kalau ada orang yang hebat, nggak bisa dibacok lah, bisa berenang lah, bisa berenang jalan di atas air, bisa terbang, nggak usah heran dulu, nggak usah takut dulu. Kalau dia tidak menjalankan syariat, yang terpenting adalah menjalankan syariatnya. Kalau dia ternyata setelah menjalankan syariat itu luar biasa pada dia dan dia seorang wali, nah itulah baru karomah. Kalau cuma bisa jalan di air uang mah belum, karena bebek juga bisa jalan di air. Nah, seperti itu. Jadi karomah itu ada sandarannya ternyata, sandaran dari Nabi dan Rasul. Karena yang namanya Nabi dan Rasul itu mewariskan bukan hanya ilmu, tapi mukjizat juga diwariskan. Apa-apa yang boleh pada Nabi terjadi sebagai mukjizat, maka boleh itu terjadi kepada para wali sebagai karomah. Contoh, itu di dekat Masjid Kuba itu, kayaknya pernah ke sana. Itu ada namanya sumur azab, sebenarnya biru azab, airnya dingin, luar biasa itu. Air mengalir terus, Grojogan gede banget tuh airnya, di tengah-tengah gurun pasir yang di sekitarnya nggak ada air seperti itu. Kalau kita di pesawahan itu ada air keluar gede banget itu kan wajar di kita. Ini di Kuba itu dekat Masjid Kuba ada air yang kerucut gede banget itu air dan terus mengalir, insya Allah sampai kiamat itu nggak pernah berhenti itu air. Alhamdulillah kita pernah ke sana dan berwudu di sana, melihat keajaiban itu, melihat mukjizat Nabi Muhammad itu. Itu ternyata dulu ketika Nabi Muhammad baru sampai ke Kuba, orang-orang Kuba pada waktu itu mengeluh. Kenapa? Ini kita punya sumurnya kalau diambil pagi hari nggak keluar lagi, baru keluar besok harinya lagi. Jadi cuma sekali doang diambil dalam satu hari. Kita butuh air, kata orang Kuba pada waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad menyobekkan kainnya, cemplungin kepada sumur itu, dan dilengkapi itu diteruskan oleh
Nabi Muhammad, wahai sumur, kalau engkau mengalir karena Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah, ya Allah, aliri ini sumur ini biar terus keluar airnya. Kalau engkau keluar dengan sendirinya, berarti aku gak bisa apa-apa. Tapi kalau engkau keluar karena Allah, aku berdoa kepada Allah agar sumur ini mengalir terus airnya. Sobekin ayat bajunya, ditulis kata-kata seperti itu, kemudian dibuang kepada sumur itu. Dari mulai detik itu sampai sekarang, itu sumur terus menggerojok air ini keluar banyak banget. Padahal di tengah-tengah gurun pasir. Coba Bapak Ibu kalau umroh hampir ke situ. Dari Masjid Kuba kalau jalan kaki bisa, tapi kalau mau pakai supir, pakai bis, rombongan ya harus tambah biasanya. Dan sekarang ternyata ada tiketnya masuk situ, 10 real, ada jadi tempat rekreasi. Karena pinggir-pinggirnya ada pohon rumah, jadi kita masuk ke dalam harus bayar 10 real masuk ke dalam wahana itu, tempat itu. Nah, itu ternyata Nabi wariskan kepada sahabatnya sebagai wali min auliyaillah, wali gedenya wali, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah dan Mesir pada waktu itu gubernurnya adalah Amr bin As, makanya ada Uqbah bin Amir. Orang-orang penduduk Mesir mengeluhkan dengan keadaan sungai Nil itu. Jadi sungai Nil itu pernah kering, dan kalau nggak dicemplungi perempuan cantik ke dalam sungai Nil itu, maka nggak akan ngalir airnya. Jadi ada tradisi di Mesir itu. Jadi setiap tahun selalu perempuan cantik dijadikan tumbal, dicemplungin kepada sungai Nil biar airnya mengalir. Kalau nggak dicemplungin, maka airnya nggak ngalir. Itu di Mesir. Melihat keadaan seperti itu, Amr bin As sebagai gubernur Mesir melihat seperti itu, wah ini bahaya ini, bertentangan dengan Islam. Masa ada perempuan harus dikorbani, dicemplungin ke dalam sungai ini? Wah, dikeluhkan sampai kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kasih surat kepada gubernur Mesir Amr bin As, kasih surat. Suratnya isinya surat yang buat dibaca oleh Amr bin As. Wahai Amr bin As, cemplungin ini surat saya kepada sungai ini. Nah, bingung Amr bin As, apa isinya? Tapi gak berani dia. Ternyata isinya itu surat. Kata Umar bin Khattab, wahai sungai Nil, berbicara dengan sungai Nil, kalau engkau ngalir sendiri, silahkan kau perbuat adat Mesir seperti itu, nyemplungin perempuan kepada engkau. Tapi kalau engkau mengalirnya karena Allah, Allah yang ngalirin, maka saya meminta kepada Allah bahwa agar sungai ini airnya terus mengalir. Surat isinya seperti itu, dicemplungin kepada Abdullah bin Amr bin As kepada sungai itu, dan alhamdulillah sejak itu sungai Nil sampai saat ini airnya terus mengalir. Itu namanya karamah, sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada wali. Dan itu ada sandarannya, ada sandarannya. Sandarannya itu ya dari Rasulullah SAW. Kemudian kalau itu sesuatu yang luar biasa diberikan kepada awam muslimin, kepada orang mukmin biasa, tapi ingat mukmin yang taat. Sesuatu luar biasa itu diberikan kepada awam muslimin, kepada orang yang seperti kita, bukan wali, maka itu disebut dengan namanya ma'unah. Ini banyak yang terjadi misalnya. Biasanya kalau ada gempa, kemudian ada tsunami, itu banyak orang yang masih selamat ya. Padahal gempa itu sangat luar biasa. Dan
termasuk saya punya kawan ini, tahun Ramadan tahun yang lalu itu memang luar biasa kecelakaannya karena dia mau pagi-pagi jalan mau jadi juri ceritanya. Namanya Ustaz Ahmad Yasin, pimpinan pondok pesantren Antastis Citayam. Pagi-pagi dia keluar rumah mau jadi juri. Kemudian ada di Citayam itu kan ada rel kereta ya. Ada lintasan yang ilegal sepertinya. Yang melintas, ketika melintas kepala memang masih terbuka sedikit. Dia karena buru-buru melintas kereta. Kepala mobil sudah di rel kereta. Kemudian tiba-tiba di arah buru ada kereta yang menghantam mobilnya dia. Di jalan sendiri, tentunya nggak sampai setengah. Hantam itu kereta mobil sampai itu mobil hancur dan ajaibnya dia selamat. Dia kaca depan yang sudah pecah, beres mobil, beres kereta, langsung loncat. Itu tempat tinggi sekali. Pagar Citayam kok tinggi ya, loncat sampai dia akhirnya selamat, tak ada sedikit pun yang luka. Mobilnya hancur mobilnya, itu kawan saya. Ya tapi kalau memang badannya kaku-kaku dikit kaget, kemudian wajar. Akhirnya saya bawakan terapis kepada dia itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah bagus lagi. Yang mobilnya hancur, nggak bisa diselamatkan sekali, sedikit pun nggak ada, hancur. Itu seperti rabu dan beritanya tahun yang lalu Ramadan. Memang dia pimpinan pondok pesantren, hafiz Quran. Nah itu yang jadi selamat oleh Allah, luar biasa. Ustaz Ahmad Yasin, orang Bima ya, dari PDI juga. Itu sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada awamul muslimin, disebut dengan ma'unah, pertolongan Allah. Adapun kalau sesuatu yang luar biasa itu diberikan kepada orang yang fasik, bahkan mengaku sebagai nabi, maka itu namanya bukan mukjizat, bukan ma'unah, bukan karomah, bisa jadi istidraj atau bisa jadi ihanah. Contoh ini terjadi kepada Musailamah al-Kadzdzab, orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Dia mencoba juga seperti nabi tadi yang belungin kain kepada sumur, itu belungin juga ada, tapi bukan malah berojol itu air, malah kering kontan air dalam sumurnya. Ada anak kecil lagi sakit, dibawa ke Musailamah al-Kadzdzab. Biar apa? Biar sembuh, diobatin diobatin dengan doa seperti kita. Nah, tapi itu Musailamah al-Kadzdzab ketika ada anak kecil dibawa kepada dia yang sakit, kepalanya diusap sama dia. Yang tadinya kepalanya banyak rambutnya diusap sama dia jadi gundul. Itu luar biasa juga kan? Luar biasa, tapi luar biasanya ihanah untuk justru menjatuhkan dia. Ada kebun orang itu ya, kebunnya kering, jadi tanamannya nggak tumbuh, kurang tumbuh itu tanamannya, lambat dalam berbuah. Kemudian ada orang yang minta air bahasa kita kepada itu Musailamah al-Kadzdzab agar disiram kebun itu bukan tambah subur, tambah kering kerontang. Nah itu namanya ihanah. Jadi yang sepadan dengan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi setelah diutusnya. Kalau sebelum diutusnya Nabi jadi Nabi, maka itu namanya irhas. Kalau sesuatu luar biasa itu diberikan kepada ulama, kepada ahli ilmu dan sebagainya, ulama dekat kepada Allah, itu namanya karomah. Kalau sesuatu yang luar biasa itu diberikan kepada awamul muslimin, orang muslim yang umum seperti kita tapi taat beragama, maka ini namanya ma'unah. Kalau sesuatu yang luar biasa itu di luar nalar manusia diberikan kepada orang fasik seperti
Musailah al-Kadzdzab itu namanya ihanah. Sampai sini mungkin paham ya, insyaallah. Kayaknya ini nanti bisa dibaca-baca lagi. Ini sengaja saya buat, pertama untuk ada pegangan, kedua saya buatnya nggak pakai ini, nggak pakai ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada ayat Quran, di sini saya tuliskan artinya aja. Khawatir nanti dibawa ke rumah, nanti disimpannya bukan di tempat yang ini. Kalau nggak ada ayat Qurannya kan aman ya. Mau dituang ke WC juga, ke tempat sampah masih aman, nggak ada ayat Qurannya. Walaupun ada bahasa Arabnya, ini hanya sekedar definisi saja. Ya, tapi ya kalau dituang ke tempat sampah mah ilmu sahabat di sini ada ilmu, walaupun ya saya coret-coretan sebelum kesini kemarin. Ya, ijaz. Adapun ijaz secara studi ilmu Al-Quran ini ada 3 pendapat yang saya cantumkan di sini. Menurut Mana Al-Qattan, kita baca di ilmu Al-Qurannya. Kemudian dalam kitab Al-Tibyan Al-Asaburi juga saya ungkapkan di sini. Jadi memang ketika Al-Quran itu menjadi mukjizat, tadi definisi awalnya mukjizat itu melemahkan, menantang terhadap kejadian atau kasus yang ada pada saat itu, pada saat turunnya Al-Quran. Al-Quran menantang kepada para penyair-penyair itu. Kata Nabi Muhammad sampaikan, wahai para penyair, kalau engkau memang ahli dan bisa menandingi Quran ini, silahkan datangkan seperti Al-Quran. Apakah mampu? Dalam Al-Quran disebutkan, qul la yaqul jinnu wal insu ala ayatin min hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi. Jadi pertama tantangan Al-Quran, kata Al-Quran, wahai para penyair, kalau kau bisa mendatang seperti Al-Quran, silakan. Nggak bisa tuh, nggak bisa mendatangkan syair seperti Al-Quran. Kalau seperti Al-Quran yang 114 surat nggak bisa, oke lah, nggak apa-apa. Satu surat. Ternyata suruh mendatangkan satu surat pun kagak bisa juga. Oh, kalau satu surat bikin kebanyakan. Kalau sudah seperti surat Al-Baqarah, ya udah deh, 10 surat aja. Bi asyri suwari mesti 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Oh, ternyata kagak bisa juga. Nah, itulah karena nggak bisa itu, tapi benar-benar Al-Quran itu mengandung mukjizat yang sangat luar biasa. Karena Quran sendiri menantang pada yang ada pada waktu itu, orang yang ahli bahasa, orang yang pintar membuat syair, mereka nggak bisa. Berarti betul-betul Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pertanyaannya, apa sisi kemujizatan Al-Quran? Nah, dijelaskan di sini oleh Mana Al-Qattan oleh Tigas. Kata beliau dalam kitab Qabaih Al-Quran yang kita pakai itu ada 3 sisi kemujizatan Al-Quran. Yang pertama dari sisi bahasanya. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat indah. Kalau ada kita di negeri ini membuat pantun ujungnya N semua, NNN gitu ya, itu kan bagus, ujungnya sama. Nah, Al-Quran coba lihat, itu ada berapa ayat, banyak surat Al-Qamar itu ujungnya roh semua, kalau banyak. Kalau ujungnya alam ini yakum semua, bil alamin, mursalin, kan Al-Quran itu sangat luar biasa bahasanya, dan itu mengandung balagh yang sangat tinggi. Qaulan thaqilan, qaulan balighan disebutnya Al-Quran itu. Bahasanya singkat tapi padat. Beda dengan kita ini. Karena kita ngomong coba kemana-mana, isinya apa? Bilangnya lucu doang. Nah, itu kita. Beda dengan Al-Quran atau hadis. Bahasanya singkat tapi isinya sangat padat, luar biasa, bisa dijabarkan. Yang Quran itu cuma 1 jilid,
kalau dijabarkan oleh orang yang tahu tentang isi Al-Quran itu bisa berjilid-jilid. Al-Quraisy aja sampai menjelaskan sampai 15 jilid. Mutawalli Asy'arawi sampai 20 jilid. Wabah Al-Juhani sampai 16 jilid. Itu para ulama sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata man al-Qur'an, sisi kemujizatan Al-Quran itu dari segi ilmiahnya. Jadi kalau sekarang banyak penemuan yang dilakukan oleh para dosen itu, ya semangat dosen itu kalau ngobrol penelitian. Pertama ya ada cuannya sih. Yang kedua ya untuk menaikkan tingkat itu miliaran disalurkan oleh daripada pemerintah kepada kampus-kampus itu untuk melakukan penelitian. Karena seorang dosen harus melaksanakan di dalam kampus, salah satunya adalah penelitian. Kalau penelitian yang sekarang itu ditemukan oleh para ilmuwan, itu ternyata kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, itu ada di Al-Quran. Contoh nih, kita kenal mungkin yang pernah ikut training ISG itu, Arifin Azhar itu ada namanya teori Big Bang. Teori Big Bang. Bagaimana alam semesta ini menjadi satu kesatuan planet-planet dan lain sebagainya. Alam semesta ini tata titik sistem tata surya kita bagaimana bisa terjadi. Itu di teori Big Bang dijelaskan begitu dahsyatnya alam semesta ini terjadi. Ternyata teori Big Bang itu yang dilakukan oleh peneliti yang sangat luar biasa itu ada dalam Al-Quran. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Jadi namanya alam semesta itu dulunya semacam satu gumpalan yang sangat padat kemudian terpecah. Itulah teori Big Bang. Terpecah dan menjadi sekarang itu titik sistem tata surya. Galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini begitu luas. Jadi dunia ini, dunia yang kita duduki ini hanya setitik dari galaksi-galaksi yang ada yang beredar di alam semesta ini. Maka kita sebutnya 7 langit, 7 lapis langit. Sebetulnya 7 itu bukan 7 lapis langit. 7 itu menggambarkan banyak itu dalam bahasa Arab. Jadi yang maksud 7 langit itu memang langit itu sangat luas, tak terhingga. Kalau kita lihat dari Big Bang itu sangat luar biasa, bintang-bintang di luar sana itu masih sangat banyak, dan bumi ini yang kita belum pernah mengelilinginya, hanya Indonesia belum kita kelilingi, itu hanya setitik dari planet-planet yang ada di angkasa raya ini. Itu ada dalam Al-Quran ternyata. Kemudian contoh lain, sidik jari manusia. Kita sebagai manusia itu satu pun nggak ada yang sama sidik jarinya. Nggak ada manusia. Nah, itu teori itu ditemukan akhir-akhir ini oleh para ilmuwan. Nah, ternyata di Quran sudah ada. Bala qadirina ala an tasawwiya banana. Orang-orang kafir mengira kalau orang manusia itu sudah meninggal, kemudian tulang belulang semua sudah hancur, Allah tidak bisa mempersatukan lagi tulang belulangnya itu. Enggak. Jangankan tulang belulang yang nampak yang gede-gede itu, sidik jari yang kalau sudah hancur, aku bisa kembali mempersatukannya nanti di alam akhirat. Begitu kata Allah. Sidik jari sebut ke dalam Al-Quran. Jadi sidik jari itu beda-beda. Itu temuan saat ini, tapi dulu Al-Quran telah memberitahukan bahwa manusia itu sidik jarinya berbeda-beda. Kemudian ada juga kalau sekarang kita mungkin senang minuman, itu madu itu hasilnya sangat luar biasa. Madu itu ditemukan oleh para ilmuwan yang meneliti saat ini.
Di zaman modern ini madu itu khasiatnya, sehingga orang banyak yang minum madu itu. Nah, ternyata Al-Quran sudah lebih dulu menginformasikan bahwa madu itu khasiatnya sangat luar biasa. Yakhruju min butuniha syarabun mukhalifun alwanuha fihi shifaa'un linnas. Itu madu. Itu dari segi ilmiahnya Al-Quran ternyata menginformasikan sesuatu yang manusia belum temukan kalau itu ternyata sudah ditemukan oleh Al-Quran. Kemudian terakhir kata Man Al-Qattan, sisi kemujizatan Al-Quran itu dari segi tasrifnya, hukum-hukumnya, syariatnya. Kalau sekarang Indonesia itu dalam pendidikan saja nih, bidang saya pendidikan, itu beda menteri, beda aturannya, beda kurikulumnya. Kurikulum berbagai macam dulu KTSP, sekarang udah ganti lagi kurikulum merdeka. Kalau dulu masih ada IPA IPS, sekarang udah nggak ada IPA IPS merdeka. Dulu sebelum KTS itu ada juga berbasis kompetensi. Saya cerita dari dosen saya di S3 itu, Prof. Al-Mai Arif. Ya, salah satu perumus kurikulum pada zaman Soeharto. Dulu waktu zamannya dia itu menuliskan kurikulum pendidikan itu dia bisa makan waktu 3 tahun baru selesai. Sekarang semalam bisa selesai. Kata dia sekarang luar biasa, sudah modern ya. Kalau dulu kata beliau 3 tahun merumuskan kurikulum itu baru selesai. Sekarang semalam bisa selesai. Maka dia tidak bisa ya. Karena buru-buru sekarang. Nanti ganti lagi itu kurikulumnya ganti lagi. Kalau sekarang kurikulum merdeka, nanti apa lagi? Wallahu a'lam bishawab. Ya kita tinggal ikut aja. Nah, itu hukum yang dibuat oleh manusia, ganti lagi. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu tetap abadi dan hukumnya bisa mengikuti perkembangan zaman. Bukan hukum yang mengikuti perkembangan zaman, tapi perkembangan zaman justru mengikuti Al-Quran. Tidak akan berubah. Quran tetap. Sampai kapanpun diterapkan hukum itu di negeri Indonesia, di negeri Amerika, di Arab, semuanya di berbagai negara bisa terapkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu sisi kemujizatan Al-Quran. Ya, jadi pada kesimpulannya, kalau kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu luar biasa, maka kita harus melestarikan Al-Quran itu. Ya, kalau belum bisa baca ya kita harus bisa baca dulu. Kalau sudah bisa baca, kita meningkat baca terjemahnya. Kalau sudah bisa baca terjemahnya, kita ingat kepada tafsirnya. Kalau sudah bisa tafsirnya, kita bisa kepada analisisnya. Kalau sudah bisa analisisnya, berarti kita sudah menyimpulkan dan kita sudah mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Dan ini harus dilestarikan kepada anak cucu kita agar mereka cinta kepada Al-Quran, sehingga dari jannah itu yang di dalamnya adalah diisi dengan nilai-nilai Al-Quran. Kurang lebih seperti ini yang saya sampaikan pada kali ini, karena sudah jam 6. Kita akhiri saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna tahrimana wa jami' amalina wa taqabbal ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.